Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidrahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita awali dengan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah dengan limpahan rahmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita, dan rangka meningkatkan iman dan takwa kepadanya, sekaligus komitmen terhadap menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, serta semangat untuk berjihad terhadap menjauhkan diri dari segala larangan yang telah dianjurkan kepada kita, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah menunjuki kita jalan yang benar, jalan yang memberikan kebahagiaan hidup di dunia, juga jalan mengantarkan kesejahteraan hidup dekat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita yang selalu berada di tengah-tengah lembaga pendidikan tinggi agama Islam negeri, tentunya proses aktivitas yang kita lakukan pada lembaga ini tentunya tidak terlepas dari proses pembelajaran dan pendidikan. Dengan demikian, dalam kesempatan singkat ini, mari kita kaji sekelas tentang orientasi pendidikan dalam Islam. Manusia memiliki potensi untuk mengetahui, memahami apa yang ada di alam semesta ini, serta mampu mengkolerasikan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Karena manusia di samping diberikan kelebihan indera, manusia juga diberikan kelebihan akal. Dengan indera, dia mampu memahami apa yang tampak, dan dengan hati dia mampu memahami apa yang tidak nampak. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah fa qala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda keseluruhannya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Tentunya yang dimaksudkan dengan nama-nama benda adalah segala sifat, ciri, dan sesuatu yang berada dalam kehidupan ini, sehingga dengan potensi manusia akan diketahui rahasia benda dan alam raya ini. Adanya potensi tersebut dan sediaan lahan yang diciptakan Allah, serta ketidakmampuan alam raya membangkang terhadap perintah dan hukum-hukum Tuhan, menjadikan ilmuwan dapat memperoleh kepastian mengenai hukum-hukum alam. Karenanya semua itu mengantarkan manusia berpotensi untuk memanfaatkan alam yang telah ditundukkan Tuhan. Namun di sisi lain, manusia juga memiliki nafsu
yang cenderung mendorong manusia untuk menuruti keinginannya. Nafsu tidak jarang dan tidak terkontrol akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak berguna. Nafsu juga jarang ditundukkan dengan akal dan hati, sesuai dengan firman Allah yang telah tersebut dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa li'ammarah bisu'i illa marahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diri dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran menadaskan bahawa umat Islam adalah umat yang terbaik, yang mampu menciptakan lingkungan yang baik, kondusif, yang bermanfaat bagi seluruh alam. Kerana sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pengetahuan adalah ibarat pisau, akan sangat berguna ketika digunakan oleh orang yang berfikir positif dan ahli dalam penggunaan pisau tersebut. Sebaliknya, ketika pisau digunakan oleh orang yang berfikir negatif, niscaya bukan kemanfaatan yang dia hasilkan dari pisau tersebut, melainkan kemudaratan. Demikian halnya dengan pengetahuan. Ketika penggunaan bertujuan untuk mencari kemanfaatan, niscaya pengetahuan itu akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun sebaliknya, ketika pengetahuan akan digunakan kepada kemudaratan, tentunya mudaratlah yang didapatkan oleh manusia. Ilmu pengetahuan adalah sebuah hubungan antara indera, akal dan nafsu. Indera bisa menilai sebuah kebenaran dan etika, kerana kedua hal ini adalah piranti yang paling utama dalam kehidupan manusia. Di samping memiliki kelebihan, akal dan nafsu juga memiliki kekurangan, sehingga membutuhkan penolong, yaitu wahyu. Dengan wahyulah manusia dapat memahami posisinya sebagai khalifah fil ardh. Hadirin yang berbahagia, wahyu yang ditekankan kepada manusia tidak hanya berisikan perintah dan larangan saja, akan tapi lebih dari itu, Al-Quran membahas tentang bagaimana seharusnya hidup dan menghargai kehidupan orang lain. Dan tidak terlepas juga dalam Al-Quran dikaji dengan sains dan teknologi, sehingga tidaklah berlebihan jika kita menyebutkan sebahagian besar dari isi kandungan Al-Quran membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa didasari dengan tujuan yang benar, niscaya akan menjadi sebuah bumerang yang menghancurkan kehidupan manusia. Kerana tidak jarang saat ini manusia malah mengalami kejenuhan, kehampaan jiwa, hedonisme, materialisme, bahkan dekadensi moral yang tidak jarang pula implikasinya merugikan diri sendiri, lingkungan, alam sekitarnya. Padahal dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, kehidupan manusia diharapkan menjadi lebih mudah, efisien, instan,
malah menimbulkan gangguan jiwa bagi kehidupan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, Islam menghendaki pemeluknya mempelajari pengetahuan yang dipandang perlu bagi kelangsungan hidupnya, baik yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi maupun kehidupan duniawi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebajikan di akhirat, peliharalah kami dari siksa api neraka. Baik kebaikan dunia maupun kesejahteraan di akhirat tidak mungkin terwujud tanpa dengan pengetahuan yang memadai dan didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalam Islam telah digariskan aturan-aturan moral penggunaan pengetahuan. Apapun pengetahuan itu, baik syariah, muamalah, ibadah maupun lainnya, teoritis maupun praktis, ibarat pisau bermata dua yang dapat digunakan pemiliknya untuk berbuat kejahatan atau berbuat kebajikan dan mengabdi kepada agama. Pengetahuan tentang teknologi misalnya dapat berguna untuk media pendidikan apabila digunakan secara tepat dan baik, tapi dapat pula digunakan untuk menghancurkan peradaban umat manusia melalui berbagai informasi yang tidak bermoral dan tidak beretika. Al-Quran telah menegaskan bahawa kerusakan di muka bumi ini adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah dampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang memiliki tanggungjawab, yaitu tanggungjawab khalifah fil ardh. Kekhalifahan manusia adalah salah satu bentuk dari ta'abudnya kepada Sang Khalik, sedangkan ta'abud adalah tugas pokok dari penciptaan manusia, sekaligus menggali, mengatur, menjaga, memelihara alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pemanfaatan pengetahuan harus berorientasi kegunaan dan tujuannya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan amanah, untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat, yang sekaligus sebuah aplikasi dari tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Bahawa Al-Quran telah memberikan rambu-rambu jelas kepada kita tentang konsep pendidikan yang komprehensif, yaitu pendidikan yang tidak hanya berorientasi untuk kepentingan hidup di dunia saja, tetapi berorientasi untuk kepentingan hidup di akhirat kelak. Karena kehidupan dunia adalah jembatan untuk menuju kehidupan sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat nantinya. Manusia sebagai insan kamil dilengkapi dua piranti penting, yaitu akal dan hati. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain, serta memakmurkan dan keadilan dengan karya-karya nyata, sehingga manusia adalah dapat berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.